Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Nah, saya Yesi Apernita Brubarus dengan NIM 21130311020. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ulangan akhir semester mata kuliah energi terbarukan. Soal yang pertama, energi surya atau tenaga surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Nah, dengan melihat gambar berikut ini yang ada pada slide, jelaskan masing-masing komponen itu. Nah, pada gambar ini ada komponen-komponen, yaitu yang pertama panel surya. Panel surya ini akan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Dan panel ini terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang menangkap cahaya matahari dan menghasilkan arus listrik searah atau DC. Nah, ketika cahaya matahari mengenai panel, elektron dalam sel fotovoltaik akan bergerak sehingga menciptakan aliran listrik. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC dari panel surya menjadi arus bolak-balik atau AC yang merupakan bentuk listrik yang digunakan di rumah tangga. Nah, inverter ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa listrik yang dihasilkan dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga yang beroperasi dengan arus AC. Kemudian yang ketiga yaitu ada AC Protection Box. AC Protection Box ini berfungsi sebagai melindungi sistem listrik dari lonjakan arus dan masalah teknis lainnya. Nah, komponen ini juga memastikan bahwa listrik yang masuk ke rumah berjalan dengan stabil dan aman, sehingga akan mencegah kerusakan pada peralatan. Yang keempat, ada jaringan listrik PLN. Jaringan listrik PLN ini berfungsi sebagai koneksi ke jaringan publik yang dikelola oleh perusahaan listrik negara atau yang kita kenal sebagai PLN. Nah, jika sistem tenaga surya menghasilkan lebih banyak listrik daripada yang digunakan, kelebihan energi dapat dijual kembali ke PLN, sehingga akan memberikan kredit kepada pemilik rumah. Kemudian yang kelima ini ada KWH meter. KWH meter ini berfungsi untuk mengukur jumlah energi listrik yang digunakan dan dihasilkan. Dan meteran ini juga akan mencatat konsumsi listrik rumah dan produksi energi dari panel surya, sehingga membantu dalam menghitung tagihan listrik dan kredit dari PLN tersebut. Adapun rangkaian kerja sistem energi surya ini yaitu yang pertama, panel surya di atap rumah akan menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus DC. Nah, arus DC dari panel surya ini akan dialirkan ke inverter yang mengubahnya menjadi arus AC. Kemudian, setelah arus AC diproduksi, ia akan melewati AC protection box. AC protection box untuk memastikan keamanan dan stabilitasnya. Setelah itu, listrik AC yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk mengoperasikan peralatan rumah tangga seperti lampu, kulkas, TV, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian akan dilakukan pengukuran dan koneksi ke jaringan. Nah, di sini KWH meter akan mengukur konsumsi listrik dan produksi energi. Nah, jika kelebihan listrik itu akan dialirkan ke jaringan listrik PLN, sehingga memungkinkan pemilik rumah akan mendapatkan imbalan. Nah, soal nomor 2 yaitu dengan menyimak artikel yang berjudul
power variability of tidal stream energy and implication for electricity supply. Nah, dari artikel tersebut jelaskan apa yang ditemukan dari percobaan yang dilakukan tentang energi pasang surut. Nah, dari artikel tersebut dapat ditemukan penjelasan mengenai yang pertama, pengembangan model simulasi. Nah, model sistem tenaga simulasi sederhana dibuat menggunakan MATLAB atau Simulink yang mencakup pembangkit listrik pasang surut 60 MW dan pembangkit listrik termal 80 MW. Nah, model ini berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara energi pasang surut dan sumber daya konvensional. Kemudian yang kedua ditemukan mekanisme kontrol frekuensi. Eksperimen mengungkapkan bahwa ketika beban meningkat dari 40 MW menjadi 55 MW, frekuensi sistem tenaga akan menurun. Namun, keterlibatan pembangkit listrik pasang surut dalam kontrol frekuensi melalui strategi kontrol yang diusulkan secara signifikan akan mengurangi penurunan frekuensi. Nah, temuan ini menggarisbawahi bahwa potensi pembangkit listrik pasang surut untuk berkontribusi pada stabilitas frekuensi dalam sistem tenaga selama variasi beban. Kemudian yang ketiga yaitu respon dinamis terhadap perubahan beban. Nah, kemampuan pembangkit listrik pasang surut untuk merespon secara dinamis terhadap perubahan beban disorot. Percobaan ini menunjukkan bahwa sistem tenaga pasang surut dapat secara efektif menyesuaikan outputnya untuk menjaga stabilitas sistem, yang sangat penting untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam jaringan yang ada. Kemudian yang keempat ditemukan implikasi lingkungan dan ekonomi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pangsa tenaga pasang surut dalam bauran energi dapat menghasilkan manfaat lingkungan dan substansial, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, penelitian ini juga menunjukkan tantangan terkait keselamatan dan stabilitas operasional yang perlu ditangani saat sistem energi pasang surut menjadi lebih luas. Kemudian yang kelima yaitu arah penelitian masa depan. Nah, temuan menunjukkan bahwa meskipun energi pasang surut memiliki potensi yang signifikan, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan integrasinya ke dalam sistem tenaga dan untuk mengembangkan strategi guna mengatasi tantangan yang terkait dengan variabilitas dan keselamatan operasional. Nah, soal yang ketiga, biodiesel adalah jenis bahan bakar alternatif yang merupakan ester monoalkil dari minyak nabati dan lemak hewan. Biodiesel merupakan hasil dari proses kimia yang mengubah trigliserida dalam minyak nabati menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk mesin diesel. Salah satu kendala pengembangan biodiesel di Indonesia adalah biaya produksi yang tinggi. Jelaskan mengapa demikian. Nah, kendala pengembangan biodiesel di Indonesia yang merupakan salah satunya biaya produksi tinggi karena yang pertama, bahan baku yang mahal. Bahan bakar biodiesel ini merupakan salah satu komponen utama dalam produksi biodiesel seperti minyak kelapa sawit dan lemak hewan. Nah, harga bahan baku ini dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global dan permintaan domestik, sehingga ketergantungan pada bahan baku yang mahal akan berdampak langsung pada biaya produksi biodiesel. Kemudian alasan kedua yaitu karena proses produksi yang kompleks. Proses produksi biodiesel melibatkan reaksi kimia yang disebut transesterifikasi, di mana trigliserida ini diubah menjadi ester metil atau etil. Dan proses ini memerlukan katalisator seperti NaOH dan KOH, dan memerlukan kontrol suhu yang tepat juga, sehingga akan menambah kompleksitas dan biaya dalam proses produksinya.
Kemudian yang ketiga yaitu karena infrastruktur dan teknologi. Yang pengembangan industri biodiesel ini memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas pengolahan dan distribusi. Dan juga penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisien produksi biodiesel ini juga memerlukan biaya awal yang tinggi, baik untuk penggandaan alat maupun pelatihan tenaga kerjanya. Kemudian alasan yang keempat yaitu karena persaingan dengan sumber energi lain. Nah, ketika harga minyak bumi rendah, biodiesel menjadi kurang kompetitif. Hal ini dipengaruhi permintaan dan pada gilirannya produksi, sehingga produsen tidak dapat mencapai skala efisiensi yang diperlukan untuk menurunkan biaya. Oleh karena itu, eh, pengembangan biodiesel di Indonesia ini memerlukan produksi biaya yang tinggi. Soal yang keempat, energi angin dapat menggerakkan kincir angin sebagai pembangkit listrik. Dengan menggunakan energi ini, kita dapat mengurangi pencemaran dan polusi udara, serta keutuhan cadangan bahan bakar. Pada soal bagian A, jelaskan prinsip kerja energi angin dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Bagian B, lalu apakah energi angin yang dikeluarkan dari kipas angin dapat digunakan sebagai energi listrik? Soal bagian C, apa kendala yang dihadapi Indonesia sehingga energi angin belum banyak dimanfaatkan sebagai energi listrik? Kemudian yang bagian D, jelaskan pendapat Anda, dampak lingkungan dan ekosistem bagi penggunaan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai prinsip kerja angin sebagai sumber energi listrik. Yang pertama ada kincir angin. Ketika angin bertiup, ia akan mengenai baling-baling kincir angin atau turbin dan menyebabkan baling-baling tersebut berputar. Nah, putaran baling-baling ini terhubung dengan generator. Ketika baling-baling berputar, ia menggerakkan rotor di dalam generator. Kemudian, generator akan mengubah energi mekanik dari putaran rotor menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan ke jaringan listrik untuk digunakan oleh konsumen. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip kerja energi angin sebagai sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh kipas angin tidak dapat langsung digunakan sebagai sumber energi listrik. Kipas angin berfungsi untuk menggerakkan udara dan menciptakan aliran udara, tetapi tidak menghasilkan listrik. Namun, jika kita menggunakan prinsip yang sama dengan kincir angin, yaitu menghubungkan baling-baling kipas angin dengan generator, maka energi listrik dari putaran kipas angin dapat diubah menjadi energi listrik. Namun, dalam praktiknya, kipas angin hanya dirancang untuk tujuan lain, yaitu untuk pendinginan dan bukan untuk pembangkit listrik. Kemudian bagian C, kendala yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan energi angin. Yang pertama yaitu tidak semua daerah di Indonesia memiliki potensi angin yang cukup untuk menghasilkan energi secara efisien. Dan lokasi yang ideal untuk pembangkit listrik tenaga angin biasanya sangat terbatas. Nah, keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan turbin angin termasuk akses jalan dan jaringan listrik. Kemudian, investasi awal untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin ini cukup tinggi dan hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan serta pemerintah. Kemudian kendala lainnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk juga dalam energi angin ini. Nah, yang terakhir, dampak lingkungan dan ekosistem bagi pengguna pembangkit listrik tenaga angin. Nah, penggunaan pembangkit listrik tenaga angin ini memiliki beberapa dampak lingkungan dan ekosistem.
yaitu yang pertama ada pembangunan ladang angin memerlukan lahan yang cukup luas yang dapat mempengaruhi habitat alami dan penggunaan lahan untuk pertanian atau konservasi. Yang kedua, turbin angin dapat menghasilkan suara yang mengganggu dan dapat mempengaruhi pemandangan alam yang mungkin tidak disukai oleh masyarakat sekitar serta dapat menjadi ancaman bagi burung yang terbang di sekitar area tersebut karena beresiko menabrak baling-baling. Dan pada sisi lain, pembangkit listrik tenaga angin ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berdampak positif bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, soal nomor 5, energi terbarukan berbasis geotermal adalah sumber energi alternatif yang dimanfaatkan panas bumi. Energi geotermal diolah dengan cara mengambil air yang terimbas panas dari dalam bumi dan mengubahnya menjadi energi listrik. Sebutkan dan jelaskan paling tidak 3 jenis sistem operasi atau mekanisme alat yang digunakan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Nah, yang pertama ada sistem pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTP dengan uap langsung, di mana prinsip kerjanya yaitu dalam sistem ini uap dihasilkan dari reservoir panas bumi langsung digunakan untuk penggerakan turbin. Nah, uap panas yang diambil dari dalam bumi ini akan dialirkan ke turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, keunggulan dari PLTP dengan uap langsung ini, sistem ini karena menggunakan uap langsung tanpa perlu proses tambahan untuk mengubah air menjadi uap. Nah, PLTP uap langsung ini cocok untuk lokasi dengan suhu reservoir yang tinggi. Contoh penggunaannya yaitu banyak digunakan di daerah dengan aktivitas geotermal yang tinggi seperti di Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi. Kemudian yang kedua yaitu sistem pembangkit listrik tenaga geotermal PLTP dengan siklus binari. Prinsip kerjanya yaitu dalam sistem ini panas dari fluida geotermal digunakan untuk memanaskan cairan atau working fluid yang memiliki didih lebih rendah daripada air. Cairan kerja ini akan menguap dan menggerakkan turbin. Setelah itu, uap akan didinginkan dan kembali menjadi cairan untuk digunakan kembali dalam siklus. Keunggulan dari PLTP dengan siklus binari ini yaitu sistem dapat digunakan pada suhu reservoir yang lebih rendah sehingga lebih fleksibel dalam pemanfaatan sumber daya geotermal. Selain itu, tidak ada emisi gas berbahaya karena cairan kerja yang digunakan dapat berupa zat yang tidak berbahaya. Nah, contoh penggunaannya yaitu sistem ini banyak digunakan di lokasi dengan potensi geotermal yang lebih rendah seperti di beberapa daerah di Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sistem pembangkit listrik tenaga geotermal PL atau PLTP dengan pipa panas. Di mana prinsip kerjanya yaitu sistem ini memanfaatkan batuan panas yang berada di bawah permukaan bumi. Kemudian air dipompa ke dalam celah-celah batuan panas, di mana air akan dipanaskan dan berubah menjadi uap. Kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Keunggulan dari sistem ini yaitu sistem ini dapat diterapkan di daerah yang tidak memiliki sumber air panas alami, sehingga memperluas potensi pemanfaatan energi geotermal. Selain itu, dapat juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya geotermal. Contoh penggunaannya yaitu teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan penelitian, tetapi memiliki potensi besar untuk digunakan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Soal nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana prinsip kerja konstruksi perangkat alat, mesin, ataupun bangunan yang digunakan dalam mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik. Yang pertama yaitu sistem generator linear. Prinsip kerja sistem generator linear ini
menggunakan generator jenis linear yang dipasang di dasar laut. Nah, ketika gelombang laut bergerak, perangkat ini akan bergerak naik turun mengikuti pergerakan gelombang. Dalam prosesnya, gerakan ini diubah menjadi energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui generator. Nah, kelebihan dari sistem generator linear ini yaitu memungkinkan konversi energi yang efisien dengan memanfaatkan gerakan langsung dari gelombang. Kemudian ada sistem hidrolik. Prinsip kerja sistem hidrolik ini yaitu pergerakan gelombang laut digunakan untuk menggerakkan pompa hidrolik. Dan proses pompa ini akan mengalirkan fluida ke dalam sistem yang menggerakkan turbin. Energi dari turbin kemudian digunakan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Kelebihan sistem hidrolik ini yaitu dapat mengkonversi energi gelombang menjadi energi listrik dengan memanfaatkan tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh gelombang. Kemudian yang ketiga ada sistem giroskop, di mana sistem ini menggunakan prinsip giroskop untuk mengubah gerakan gelombang menjadi energi listrik. Nah, gelombang laut menyebabkan pergerakan pada bandul yang terpasang, yang kemudian menggerakkan turbin, sehingga turbin ini terhubung ke generator yang menghasilkan listrik. Kelebihan dari sistem giroskop ini memungkinkan pemanfaatan gerakan yang lebih stabil dan dapat diandalkan dari gelombang laut, serta dapat beradaptasi dengan berbagai frekuensi gelombang. Kemudian yang keempat ada sistem bandul, di mana prinsip kerja sistem bandul ini yang terpasang akan bergerak mengikuti frekuensi gelombang laut. Nah, gerakan bandul ini diubah menjadi gerakan rotasi yang menggerakkan turbin yang kemudian terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Kelebihan dari sistem bandul ini yaitu sistem ini dapat beroperasi dengan baik pada berbagai kondisi gelombang dan dapat menghasilkan energi secara berkelanjutan. Baik, sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.